warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Saturnus. Saya Aldrin Antika absen 5. Saya Syararat absen 8. Saya Askia Safina absen 10. Saya Ismailailatul absen 19. Kami dari kelompok Saturnus ingin menjelaskan materi tentang atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan ini berfungsi sebagai selimut pelindung bumi, baik dari serangan benda langit yang jatuh ke bumi maupun radiasi partikel matahari yang berbahaya pada siang hari, serta menjadi penyimpan panas pada malam hari. Troposfer adalah lapisan atmosfer paling bawah atau paling dekat dengan bumi yang berada di ketinggian 0-12 km dari permukaan bumi. Lapisan ini mengandung banyak karbon dioksida dan uap air. Berbagai fenomena iklim dan cuaca yang terasa di bumi seluruhnya terjadi pada lapisan ini. Fenomena cuaca yang terjadi seperti hujan, angin, awan, petir, dan badai semuanya terjadi pada lapisan troposfer. Suhu udara di troposfer cenderung menurun seiring bertambahnya ketinggian dengan kisaran 1 derajat Celcius tiap kenaikan 100 meter. Suhu pada troposfer akan terus menurun sampai lapisan tropopause yang bersuhu minus 60 derajat Celcius. Tropopause adalah lapisan pembatas paling atas pada troposfer. Troposfer memiliki fungsi menjaga kestabilan udara di bumi dan menjaga keseimbangan energi bumi melalui proses seperti radiasi dan konveksi. Cuaca, yaitu keadaan fisik udara pada atmosfer di suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu yang singkat. Keadaan udara tersebut dapat berubah dalam hitungan menit, jam, hari, hingga bulan. Keadaan udara itu apa aja sih? Yang pertama, mendung. Mendung adalah keadaan udara yang banyak mengandung uap air. Lalu hujan, peristiwa kondensasi uap air di udara hingga turun dalam bentuk butiran-butiran air atau presipitasi. Kemudian berangin, keadaan udara dengan aliran yang sangat kencang. Pada keadaan tertentu, kondisi angin dapat menjadi badai, angin topan, atau tornado yang dapat menimbulkan kerusakan pada kondisi permukaan bumi yang dilaluinya. Kemudian petir, fenomena loncatan bunga api akibat interaksi muatan listrik statis di awan. Yang terakhir, kelembapan udara, di mana kondisi kandungan uap air di udara. Iklim, kondisi rata-rata keadaan udara di atmosfer pada suatu wilayah dalam kurun waktu yang lama, lebih dari 30 tahun. Zona iklim umumnya dipengaruhi oleh posisi wilayah terhadap garis lintang bumi. Zona-zona iklim yaitu: yang pertama, iklim tropis, wilayah yang terletak di daerah khatulistiwa hingga 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan, memiliki suhu hangat sepanjang tahun. Hanya terdapat 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau, yang dipengaruhi oleh gerakan angin atau angin monsun. Kemudian iklim subtropis, wilayah yang terletak di belahan bumi utara dan selatan di antara 23,5 derajat hingga 40 derajat, memiliki pergantian musim selama 4 kali dalam setahun, yaitu musim panas, musim gugus, dan musim dingin dan musim semi. Kemudian iklim sedang, terletak di belahan bumi utara dan selatan antara 40 derajat hingga 60,5 derajat. Iklim ini sama dengan iklim subtropis yang mengalami pergantian musim. Yang terakhir, iklim dingin, terletak di belahan bumi utara dan selatan pada garis lintang yang lebih dari 60 derajat, umumnya bersalju sepanjang tahun. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada pola cuaca dan suhu bumi yang disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrus oksida akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, peternakan, dan produksi industri. Faktor alami seperti letusan gunung berapi dan perubahan orbit bumi juga dapat mengaruhi iklim. Dampak perubahan iklim meliputi peningkatan suhu global, pencairan es di kutub, naiknya permukaan laut, perubahan pola curah hujan, bencana cuaca ekstrim, krisis pangan akibat gagal panen, hilangnya habitat satwa liar, hingga gangguan kesehatan. Untuk mengatasinya, diperlukan langkah-langkah seperti transisi ke energi terbarukan, reboisasi,
pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan pembangunan infrastruktur tahan bencana. Individu juga dapat berkontribusi dengan mengurangi sampah, menggunakan transportasi ramah lingkungan, menghemat energi, dan mendukung kebijakan lingkungan. Stratosfer adalah lapisan kedua atmosfer bumi, terletak di ketinggian 10-50 km, dengan suhu yang meningkat seiring ketinggian karena adanya lapisan ozon yang menyerap radiasi ultraviolet. Lapisan ini stabil, tidak memiliki cuaca ekstrim, dan berperan penting dalam melindungi bumi dari radiasi UV berbahaya yang dapat merusak DNA dan menyebabkan kanker kulit. Stratosfer juga mempengaruhi pola sirkulasi udara global dan perubahan iklim, serta menjadi jalur penerbangan pesawat jet untuk menghindari turbulensi. Ancaman utama terhadap stratosfer adalah penipisan ozon akibat gas CFC dan dampak perubahan iklim. Upaya pelestarian meliputi pengurangan penggunaan produk berbahan CFC, mendukung kebijakan seperti Protokol Montreal, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Perlindungan stratosfer penting untuk menjaga keseimbangan atmosfer dan keberlangsungan kehidupan di bumi. Mesosfer merupakan lapisan atmosfer di atas stratopos. Sebagian besar meteor akan terbakar pada lapisan ini. Suhu akan terus menurun hingga lapisan pembatas yang disebut mesopause pada ketinggian 80 km. Pada lapisan ini, suhu udara mencapai minus 85 derajat Celcius. Termosfer adalah lapisan atmosfer yang berada di atas mesosfer, terletak pada ketinggian sekitar 80-500 km di atas permukaan bumi. Suhu di termosfer meningkat seiring bertambahnya ketinggian, bahkan dapat mencapai 2000 derajat Celcius atau lebih, karena molekul-molekul udara menyerap radiasi matahari berenergi tinggi, seperti sinar ultraviolet. Meskipun suhu tinggi, udara di termosfer sangat tipis sehingga tidak terasa panas seperti di permukaan bumi. Lapisan ini juga dikenal sebagai tempat terjadinya fenomena aurora, yang dihasilkan oleh interaksi antara partikel bermuatan dari angin matahari dengan medan magnet bumi. Selain itu, termosfer adalah wilayah di mana banyak satelit dan stasiun luar angkasa internasional atau ISS beroperasi karena minimnya hambatan atmosfer di ketinggian ini. Pada lapisan ini juga terdapat lapisan ionosfer yang bermanfaat untuk memantulkan gelombang radio dari pemancar kepada receiver di bumi. Exosfer. Exosfer merupakan lapisan atmosfer terluar. Sinar matahari dipantulkan kembali keluar oleh lapisan ini. Sinar matahari yang berhasil dipantulkan keluar disebut sebagai cahaya zodiak. Lapisan ini merupakan lapisan terpanas dengan suhu lebih dari 2000 Celcius. Bye. Bye. See ya. Bye.